Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Novita dari kelompok 6A program linier akan menjelaskan tentang transformasi bagian 2 metode MODI, Modified Distribution Method. Baiklah, langsung saja. Perhatikan tabel transportasi awal berikut. Solusi awal metode Northwest Corner. Nah, di sini saya menggunakan dari solusi awal metode Northwest Corner, yang dimana sudah didapat bahwa pabrik 1, 2, 3 kotanya ABC dengan kapasitas 90, 60, 50 dan kebutuhan 50, 110 dan 40, dimana kolom-kolomnya sudah terisi itu 50, 40, 60, 10 dan 40. Nah, di sini juga ini merupakan langkah pertama, yaitu menentukan dengan solusi awal metode Northwest Corner, farm atau inspeksi. Ini saya menggunakan Northwest Corner. Yang kedua, langkah kedua yaitu hitung nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula CIJ ditambah VJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi atau sel yang ada batunya. Nah, di sini sel yang ada batunya itu yang dimaksud adalah ada nilainya, yaitu 50, 40, 60, 10 dan 40. Nah, ini merupakan sel yang ada batunya. Kemudian didapat U1 ditambah VA sama dengan 20. Kemudian didapat, perhatikan U1 ini, U1 ditambah VA sama dengan 20. Ini nilainya. Yang merupakan nilai U1 ditambah 20 ditambah VA itu ini nilainya, yaitu 20. Ini merupakan nilai dari U1 ditambah VA. Ini merupakan nilai CIJ-nya. Oke. Kemudian di 40 juga ada itu U1 dan PB. Di 2 juga ada U2 plus PB sama dengan 20. Nah, ya. Ini nilainya adalah 20. Terus U3. Di sini U3 ini ada U3 plus PB, itu nilainya 10. Terus yang terakhir itu ada U3 plus PC dengan nilainya 19. Kemudian kita misalkan U1 itu sama dengan 0. Jadi U1 ditambah VA sama dengan 20 didapat, berarti VA-nya itu 20. Di sini juga U1 ditambah VB sama dengan 5. Jadi VB-nya adalah 5. Di sini U2 ditambah VB sama dengan 20. Jadi U2 ditambah VB-nya tadi 5, berarti U2 sama dengan 15. Di sini ada U3 ditambah VB sama dengan 10. U3 ditambah VB-nya tadi 5, berarti U3 sama dengan 5. U3 ditambah VC sama dengan 19. Jadi 5 ditambah VC sama dengan 19. VC-nya adalah 14. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai UI dan VJ-nya. Dengan U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5, VA sama dengan 20, VB sama dengan 5, dan VC itu 14. Langkah ketiga itu hitung perubahan biaya opportunity cost atau KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula KIJ sama dengan CIJ min UI min VJ. Nah, di sini sel kosong yang dimaksud adalah sel yang tak berisi seperti 1C, 2A, 2C, dan 3A. Nah, di sini
menentukan KIJ-nya yaitu dengan, berarti kan yang sel kosongnya merupakan KIJ dari K1C, yang dimana nilai CIJ-nya itu 8, yang ini yang CIJ 8, dengan CIJ dikurang U1 karena dia berada di baris yang pertama, U1, dan VC karena dia ada di C. Jadi U1 dan VC. Jadi nilainya itu CIJ dikurang U1 dikurang VC. Dengan CIJ tadi adalah ini 8, dan U1 yang kita ketahui tadi itu ada 0, dan VC dan VC-nya itu adalah 14. Jadi 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan 6. Kemudian di sini juga ada 2A. 2A ini dengan nilai CIJ-nya ini 15 berada di baris kedua, maka ini adalah U2, dan di A berarti ini VA. Jadi 15 dikurang U1 itu 15, U2 itu 15, VA-nya itu 20, jadi 15 dikurang 15 dikurang 20, yaitu min 20. Kemudian ada juga 2C. 2C ini mempunyai CIJ-nya itu 10, yang ini, dikurang dengan dia berada di U2, berada di baris kedua, maka dia adalah U2 dan VC. Maka 10 dikurang 15, 10 dikurang 15 dikurang 14 sama dengan 19. Kemudian yang terakhir ini ada 3A. 3A ini mempunyai CIJ-nya 25 dan dia berada di baris ketiga, berarti dia adalah U3. Dengan U3 adalah 5 dan dia berada di VA yaitu 20. Jadi 25 dikurang 5 dikurang 20 itu sama dengan 0. Kemudian langkah keempat yaitu alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ yang paling negatif. Nah, di sini kan ada KIJ-nya yang bernilai min 20, min 6, dan min 19. Yang paling negatif yaitu min 20. Maka ini dialokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Sel yang terpilih tadi adalah 2A. Berarti sel 2A. 2 ini baris kedua dan yang A. Berarti kan yang ini. Yang ini yang kita cari. Kita menggunakan stepping stone ini ada yang berlawanan arah dan ada yang satu arah. Yang satu arah sama jarum jam. Di sini saya menggunakan yang berlawanan arah jarum jam. Jadi dari sini dari U2 ini kita lari ke sini, lompat. Kemudian kan sudah lompat dari sini, dari U2 VA, U2A, lompat kita ke 60. Sudah ke 60 itu kita lompat lagi ke 40, dan sudah ke 40 kita lompat lagi ke 50. Kemudian kita kembali ke 2A. Nah, di sini kita sudah tahu rute lompatannya. Kemudian kita menentukan tandanya. Di sini kita diawali dengan tanda positif. Maka di sini positif, negatif, positif, negatif. Nah, di sini kan sudah ada tandanya positif, negatif, positif, negatif. Nah, kemudian ini kan ada tanda negatif. Tanda negatif ini
yang kita cari angka yang paling kecil dari yang ada tanda negatif ini. Yang angka paling kecil adalah 50. Jadi, kemudian ini kan 50 nih. Berarti ini di 50 ini kita gimana ya ngomongnya? 50 ini ada tanda positif. Ini kan 0, berarti kan 0 ditambah 50 berarti 50. Nah, ini kan 50 jadinya. Di sini ada tanda negatif dengan angka 60, berarti 60 dikurang dengan 50 itu merupakan 10. Kemudian di sini ada 40 plus, berarti kan 40 dengan tanda plus, berarti 40 ditambah 50 berarti itu 90. Kemudian di sini 50 dengan tanda negatif, berarti 50 dikurang dengan 50 adalah 0. Nah, di sini sudah mempunyai angka-angka baru yaitu 0, 90, 50 dan 10. Ini yang dilihat yang pena hijau ya. Nah, di luar dari ini 4 kolom dan baris ini, yang nilai yang lainnya itu tetap, seperti 10 dan 40 ini tetap. Maka didapat tabel perbaikan 1, yaitu fabrik 1, 2, 3 dengan kota A, B, C, kapasitas 90, 60, 50, kebutuhan 50, 110, dan 40. Dimana yang telah terisi tadi dengan tabel perbaikan berarti ini 90, 50, 10, 10, dan 40. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu ulangi langkah 2 sampai 4. Nah, di sini berarti kita langkah kedua itu menghitung nilai UI dan VJ-nya. Dimana kita ketahui bahwa ini adalah merupakan dari sel yang ada batunya. Di sini ya, 90, 50, 10, 10, 40. Ini yang ada batunya. Jadi, U1 ditambah VB itu sama dengan 5. Dengan nilai CIJ-nya adalah 5. Ketikkan U1 ditambah VB sama dengan 5. Terus kemudian U2 ditambah VA sama dengan 15. U2 ditambah VB sama dengan 20. U3 ditambah VB itu sama dengan 10. U3 ditambah VC itu sama dengan 19. Nah, kemudian kita misalkan seperti tadi, U1-nya sama dengan 0. Jadi PB-nya adalah 5. U2-nya ditambah VB itu sama dengan 20. VB-nya tadi kan udah diketahui itu 5. Jadi U2 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi U2-nya sama dengan 15. Jadi kita bisa dapat VA-nya itu sama dengan 0. Dengan U3 plus VB tadi 5 sama dengan 10. Berarti U3-nya sama dengan 5. Berarti U3 sudah diketahui ini 5. Berarti 5 ditambah VC itu sama dengan 19. Dan VC adalah 14. Maka sudah dapat kita ketahui bahwa U1 itu sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 itu sama dengan 5, VA 0, VB 5, dan VC-nya 14. Kemudian langkah ketiga, hitung perubahan biaya opportunity cost KIJ. Dengan KIJ sama dengan CIJ min UI min VJ. Dengan KIJ tadi adalah sel kosong, berarti yang 1A, 1C, 2C, 3A. Jadi kan 1A-nya itu mempunyai nilai 20 dengan U1 tadi 0 dan VA-nya adalah 0. Jadi 20 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 20. Kemudian itu ada 1C. 1C itu mempunyai nilai CIJ-nya itu 8. Berarti CIJ-nya 8. U1-nya 0, VC-nya itu 14, jadi dikurang 8 dikurang 0 dikurang 14 itu min 6. Kemudian ada 2C.
2C ini mempunyai nilai CIJ-nya itu 10 dan kemudian ada, berarti ini berada di U2 dan VC, berarti 10 dikurang U2-nya 15 dan VC-nya 14, jadi min 19. Kemudian ada 3A. 3A ini punya CIJ-nya itu 25. 25 dikurang 5 dikurangi 10 itu sama dengan 20. Kemudian langkah keempat yaitu alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar. KIJ yang paling negatif, alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Nah, di sini tadi nilai yang paling negatif yaitu 2C, berarti di sini ya 2C yang ini. Nah, kita menggunakan metode stepping stone, berarti tadi saya menggunakan berlawanan arah, jadi kita juga harus berlawanan arah juga ke sini, berarti dari 2C ke 10 lagi dan ke 40 dan kembali ke 2C. Itu ya rutenya. Nah, ini merupakan rute-rutenya dari 2C ke 10 ke 10 ke 40 dan kembali ke 2C lagi. Nah, di sini juga kita menentukan tandanya. Di sini kita tentukan tandanya dari positif, berarti positif, negatif, positif, negatif. Nah, di sini sudah ada tandanya positif, negatif, positif, negatif. Nah, dari negatif ini yang mempunyai tanda negatif ini yang memiliki angka yang paling kecil yaitu 10. Jadi 10 ini negatif, kita ambil yang 10 ini. Jadi 10 ditambah 10 yang ini jadi 10 ditambah 10 berarti kan? Jadi 20. Yang ini mempunyai tanda negatif. 40 dikurang 10 berarti 30. Di sini itu positif. Berarti positif di 0 di sini kan mempunyai nilai 0. 0 ditambah 10 berarti 10. Nah, di sini ini kan mempunyai tanda negatif. Jadi 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, di situ sudah ada nilainya. Yang pena hijau 0 ini merupakan nilai barunya 0, 10, 30 dan 20. Nah, jadi di sini ada tabel perbaikan 2 di mana fabrik 1 2 3 kota ABC dengan kapasitas masih 90 60 50 dan kebutuhan 50 110 dan 40. Nah, di sini sudah berubah ya. Angka-angkanya itu ini di VB di 1B ini 90, 2A ini 50, 2C ini 10, 3B 20 dan 3C itu 30. Kemudian ulangi langkah 2 sampai 4. Langkah 2 itu hitunglah nilai UI dan VJ-nya, di mana kita ketahui bahwa UI dan VJ itu yang ada batunya, berarti UI di plus VJ sama dengan CIJ. Di sini U1 ditambah VB sama dengan 5. CIJ-nya adalah 5. Yang di sini U2 ditambah VA, ini CIJ-nya sama dengan 15. Yang selanjutnya itu U2 ditambah VJ, VC itu sama dengan 10. CIJ-nya adalah 10. Kemudian ada U3 ditambah VB itu dengan CIJ-nya adalah 10. U3 ditambah VC itu dengan CIJ-nya adalah 19. Maka dapat kita ketahui, dapat kita simpulkan bahwa U1 ditambah VB sama dengan 5, U2 ditambah VA sama dengan 15, U2 ditambah VC sama dengan 10, U3 ditambah VB sama dengan 10, U3 ditambah VC sama dengan 19. Ini cara mencarinya sama seperti tadi. Ini sudah saya cari
dengan nilai U1 sama dengan 0, itu VB sama dengan 5. Kemudian kita dapat tahu kan VB-nya itu ada, berarti U3 kita cari. U3 ditambah VB-nya adalah 5 sama dengan U3 itu sama dengan 5. Kemudian U3 kita sudah dapat, berarti U3 ditambah PC sama dengan 19, itu 5 ditambah PC sama dengan 19. Jadi PC-nya sama dengan 14. Kemudian juga sudah PC sudah dapat kita ketahui, berarti kita bisa mencari U2-nya. U2-nya yaitu U2 ditambah PC sama dengan 10. U2 ditambah 14 sama dengan 10. Jadi U2 sama dengan 10 dikurang 14 sama dengan min 4. Jadi kan, nah U2-nya sudah dapat, kita bisa cari PA-nya. Jadi U2-nya min 4 ditambah VA-nya sama dengan 15. VA sama dengan 19. Nah, dari sini U1, U2, U3, VA, VB, PC sudah diketahui. Dengan dimana nilai U1 sama dengan 0, U2 sama dengan min 4, U3 sama dengan 5, VA sama dengan 19, VB sama dengan 5, VC sama dengan 14. Langkah ketiga itu hitung perubahan biaya opportunity cost atau KIJ. KIJ sama dengan CIJ min UI min VJ, di mana sel kosongnya adalah di 1A, 1C, 2B, dan 3A. Jadi dapat kita ketahui berarti CIJ-nya dari 1A yaitu 20 dikurang U1, berarti kan U1-nya 0 dan VA-nya itu 19 tadi kan. Jadi 20 dikurang 0 dikurang 19. Kemudian 1C. 1C itu mempunyai CIJ-nya itu 8. 8 jadikan U1-nya itu 0 dan VC-nya itu 14. Jadi 8 dikurang 14 itu sama dengan min 6. Kemudian ada di 2B. 2B itu CIJ-nya ini 20. Jadi 20 dikurang dengan U2-nya itu min 4. Jadi 20 dikurang min 4 dengan VB-nya itu 5. Jadi dikurang 5. Jadi ini 20 dikurang min 4 min 5 sama dengan 19. Kemudian ada di 3A. 3A ini CIJ-nya adalah 25, di mana 25 dikurang U3-nya 5 dengan VA-nya itu 19. Jadi 25 dikurang 5 dikurang 19. Kemudian langkah keempat yaitu alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. KIJ paling negatif. Alokasi sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Kemudian di sini nilai yang negatifnya itu berada di 1C. 1C ini ya. Di sini kita menentukannya dengan berlawanan arah karena tadi juga berlawanan arah. Jadi dari 1C ke 90, karena di sini kosong kita langsung melewati ke ini ke 20. Jadi kita melompat ke sini, langsung lompat lagi ke 30, langsung ke 1C lagi. Ini tidak usah, kita langsung lewatkan saja ke sini. Jadi rutenya adalah, nah jadi rutenya seperti ini ya. Dari 1C ke 90, 90 ke 20, 20 ke 30, lompat lagi ke 1C. Kemudian kita beri tanda positif negatifnya, dimulai dari positif, negatif, positif, negatif. Nah, di sini sudah dapat positif, negatifnya, di mana kita lihat bahwa yang mempunyai negatif itu ada 30 dan 90. Nilai yang paling kecil yaitu 30. Maka dari itu di sini ini adalah 0 kan nilainya. Jadi 0 ditambah 30 itu sama dengan 30. Yang di sini tandanya negatif.
Jadi 90 dikurang 30 sama dengan 60. Di sini tandanya positif. Jadi 20 ditambah 30 sama dengan 50. Di sini tandanya negatif. Berarti 30 dikurang 30 sama dengan 0. Nah, di sini dapat dilihat dengan pena-pena hijau ini merupakan nilai barunya, yaitu 30, 60, 50 dan 0. Dimana yang tidak terkena belokan-belokan ini nilainya tetap sama. Jadi nilainya adalah ini tabel perbaikan 3. Tabel perbaikan 3 itu punya 60, 30, 50, 10 dan 50. Nah, di sini kita ingin tahu bagaimana ini apakah sudah optimal atau belum. Kita ulangi lagi langkah kedua sampai keempat. Di mana langkah kedua itu UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Berarti kan U1-nya yang ada batunya, U1 ditambah VB itu sama dengan 5. U1 ditambah VC itu sama dengan 30. U2 ditambah VA itu sama dengan 15. U2 ditambah VC itu 10. U3 ditambah VB itu 10. Jadi nilainya ini sudah saya cari. Ini sudah saya cari nilainya dengan U1 0, U2 15, U2 2, U3 5, VA itu 15, VA itu 13, VB itu 5, VC itu 8. Kemudian kita cari langkah ketiga, yaitu sel kosongnya, di mana sel kosongnya itu tadi 1A, 2B, dan 3A dan 3C, di mana nilai 1A itu sudah saya cari didapat 7, 2B itu 13, dan 3A itu 7, dan 3C itu 6. Nah, karena di sini nilainya positif semua, maka dari itu ini merupakan solusi optimal. Solusi optimal. Jadi, program tersebut telah optimal, di mana didapatkan nilainya adalah 1890. Tadi penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.